Kemudian berikutnya level penting selanjutnya adalah retracement. Retracement ini bahasanya koreksi ya. Koreksi atau melawan market yang besar tapi hanya bersifat sementara. Retracement ini sifatnya sementara. Nah, biasanya area retracement itu 50% dari area yang dominan. Misalkan dominannya naik, kemudian dia turun begini. Nah, retracementnya itu berada di tengah-tengahnya sini atau 50%-nya. Sehingga ketika dia turun menyentuh di sini, kemudian tidak sampai panjang turunnya, sampai di sini kembali lagi naik, maka ini menjadi wilayah penting yang tidak dilewati. Ketika sudah mulai memantul maka berpotensi naik. Demikian juga yang turunnya ya. Kita lihat misalnya marketnya begini ya, saya hapus dulu yang bagian. Oke, yang ada market naik turunnya ya. Ini misalkan begini, awalnya dia turun, turunnya kuat apa enggak, kita lihat dari trennya ya, kita lihat dari trennya. Nah, ini dari tren besarnya. Yang dominan yang mana? Misalkan apakah dia kecil atau besar? Dominannya yang mana? Misalnya katakanlah ini belum terbentuk ya, seperti ini ya. Jadi ini yang dominan adalah yang terdekat dari runningnya naik. Yang terdekat adalah naik. Yang kita ukur adalah bodinya yang bawah dan di atas. Yang kita ukur adalah bodi di bawah dan di atas. Termasuk ketika dia turun, ini arah kecenderungan yang utama di sini misalkan. Ketika ini mulai bergerak melawan, ini dari volume atas, volume bawah kita klik 2 kali. Di atas ada tengah-tengahnya itu. Di tengah ada titiknya, kita klik di sini. Ya, 50% dari arah utama ini menjadi wilayah penting yang harus kita perhatikan. Nanti ketika dia melewati di sini, breakout di sini, peluang untuk lanjut lagi. Sebaliknya, ketika di area di sini memantul, maka berpeluang untuk kembali turun. Perhatikan ketika mulai naik berada di level pentingnya ya. Tidak sampai di sana maka dia kembali. Nah, kemudian kalau terbentuk lagi bagaimana? Ada turun lagi di sini. Nah, sekarang jadi ini yang menjadi dominan, arah dominannya. Ketika mulai naik, yang kita perhatikan adalah ini tengah-tengah ini, tetap di sini tengah-tengahnya. Perhatikan ketika dia tidak tersentuh ya, mulai menyentuh tapi kembali, mulai menyentuh tapi kembali. Ya, setidaknya di atasnya ini dia menyentuh tetapi di sebelah kirinya masih ada sumbunya. Jadi ini level psikologi, di sini retracement. Jadi dua-duanya harus kita perhatikan. Retracement level psikologi yang terdekat di sini. Maka dua-duanya kita perhatikan. Ketika dia naik mendekati level psikologi, maka jangan jadikan sebagai patokan. Bisa saja di area di sini menjadi wilayah pembalikan dari naik menjadi turun karena wilayah penting namanya. Nah, akan sangat berbeda ketika dia sudah mulai breakout ya, mulai breakout itu mulai melewati ya. Ya, breakout itu melewati. Nah, di sini melewati level pentingnya. Oke, kita lihat di sini. Nah, maka peluangnya kalau sudah dilewati, bahkan di ujungnya di sini juga sudah dilewati, maka berpeluang untuk lanjut lagi. Ya, retracement level psikologinya yang terdekat dilewati, di breakout, maka mindset kita harus kita atur. Oh, ternyata marketnya masih kuat naik. Dari struktur yang ada, ini koreksi, kemudian buyer itu dominan kembali. Nah, buyer dominan. Sehingga merah ini dimakan habis oleh buyer. Logikanya merah dimakan habis oleh buyer, tentu yang menang adalah yang warna hijau. Nah, ini logikanya begitu. Oke, ini adalah retracement. Ya, kita juga bisa menggunakan Fibonacci. Fibonacci bawaan dari MetaTrader ada Fibonacci retracement. Retracement. Nah, di Fibonacci ini bukan 50% saja, tapi ada 50 hingga 61,8% begini caranya. Ya, kita bisa pakai Fibo, bisa pakai otomatis sendiri ya, pakai manual sendiri. Kalau pakai Fibonacci ya ditarik garis. Ya, tergantung kita mau suka yang mana. Kalau saya sendiri menggunakan
manual ya. Contoh misalkan ini naik, kita tarik ujung ke ujungnya yang tertinggi, kemudian klik 2 kali tengahnya, ditarik atau diklik ini. Jadi ini adalah area untuk retracement-nya. Kalau dia dilewati berpotensi turun. Kalau kita menggunakan Fibonacci itu di atas ada draw Fibonacci retracement. Klik 1 kali dari, kalau ini trennya berbalik dari naik menjadi merah, maka dari bawah ini diklik volumenya sampai di atas yang tertingginya. Ya, maka sama, jadi 50%-nya berada di ini yang kita buat tadi ini. Namun demikian kalau di Fibonacci ini ada 2, 50 dan 61. Sehingga ini wilayah pentingnya. Ketika tidak di breakout berpotensi mantul, ketika dia breakout berpotensi lanjut turun dan sebagainya. Oke, mungkin ini yang bisa kita bahas untuk hari ini. Ada banyak materi yang sudah kita sampaikan, mudah-mudahan nanti membantu untuk kita meraba arah itu naik atau turunnya, kemudian diuji di area penting itu apakah kuat atau tidaknya. Nanti baru terakhir kita masuk di triggernya atau penentu entry kita. Yang penting kita tahu arahnya dulu. Arah dulu tahu, kemudian kecenderungannya tahu, kemudian batasnya kalau naik turunnya tahu. Batas naik turun selalu perhatikan level pentingnya atau level psikologinya tadi. Ya, ketika dia turun membentuk penolakan, mulai ditolak, mulai ada penolakan begini, ini berarti menjadi level pentingnya. Di atas ada level penting juga di sini. Ya, sehingga diuji ketika naik turun di situ, perhatikan. Nah, sebelum dia berada melewati itu, maka kondisinya masih akan berada di tengah. Tetapi ketika sudah melewati, maka mindset kita rubah. Kalau awalnya turun-turun terus, ketika buyer sudah melewati level pentingnya, mindset kita rubah. Kita masuk di buy setelah breakout. Sehingga kita bisa manfaatkan, meskipun kena floating, setidaknya kita manfaatkan untuk mengurangi kerugian. Ini bisa buy di sini. Targetnya sampai di mana? Sampai di level penting berikutnya. Di sebelah kiri itu ada penolakan. Ada penolakan di sini. Bisa targetkan di sini atau bisa targetkan di yang terdekat di sini. Ya, ini caranya. Nah, targetnya kan kecil sekali. Ya, namanya trading itu kan ada kalanya kita kecil, ada kalanya lebih besar. Ini 200 ini sudah besar sekali. Kalau kita ngambil target terlalu tinggi, ada kalanya nanti tidak tersentuh, kembali lagi sehingga kita jadi rugi.